Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, wabil khusus ketua DKM, baik yang lama maupun yang baru, Pak sesepuh kita, Pak Dr. Irwan Rauf dan Pak Udin Syamsuddin, Pak Rustandi sesepuh kita, juga Pak Ius dan Pak Yudis, ibu-ibu jamaah yang juga hadir mendampingi suaminya atau juga mungkin sendiri. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita bisa berkumpul bersama-sama pada pengajian rutin kita setiap hari Sabtu. Kita hari ini akan membaca kitab Tanbihul Ghafilin, halaman 93. Qala al-Faqih ya. Di tengah-tengah lalu yang buka kitab masih berbicara masalah larangan rakus, serakah, dan larangan terlalu panjang angan-angan, terlalu panjang hayalan, mengingini sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, man qasura amaluhu, pakai alif bukan pakai ain, barang siapa yang pendek angan-angannya, gak terlalu panjang jauh ke depan, kadang-kadang di luar kemampuan dan mustahil tercapai. Siapa saja yang memendekkan angan-angan, akramahullahu ta'ala, Allah akan memuliakan orang yang pendek angan-angan itu biarba'i karomatin, dengan 4 karomah. Kalau dalam kitab Minhajul Muslim, karomah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada waliullah, para wali yang mendapatkan karomah itu. Nah, siapa saja orang yang tidak panjang angan-angan, dia akan mendapatkan karunia karomah. Kalau Nabi
Kalau Rasul maksud saya kan Nabi. Kalau Rasul itu mukjizat yang Allah berikan. Kalau para nabi dan para wali itu karomah yang diberikan kepada mereka. Keistimewaan, kemampuan yang tidak dicapai oleh orang-orang biasa. 4 karomah Allah berikan kepada orang yang tidak panjang angan-angannya. Ihdaha yang pertama ayak yahu ala ta'atihi. Allah akan memberikan kekuatan pada orang yang pendek angan-angan itu untuk melakukan segala perintah Allah, taat, untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Buat dia nanti taat kepada Allah itu mudah, nggak berat buat orang-orang yang pendek angan-angan untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu nggak berat, malah terasa bahagia dan manis dikala dia melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Li'annal abda, karena sesungguhnya seorang hamba idza alima annahu yamutu, kalau dia tahu bahwa dia akan mati, an qaribin, dalam waktu yang dekat. Kalau seorang hamba tahu dia nggak lama lagi mati, dalam waktu yang singkat dia akan mati, maka orang yang tahu dia akan mati sebentar lagi, la yahtammu, dia tidak akan memikirkan ma yastaqbiluhu minal makruh, apa yang dihadapi yang dia tidak senangi. Jadi kalau orang sudah tahu bakal mati sehari 2 hari lagi, dia tidak akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jelek, pekerjaan-pekerjaan yang tidak akan menyenangkan dia nanti. Oleh karena itu dia akan selalu taat pada perintah Allah. Dia akan sangat bahagia melaksanakan perintah Allah. Enggak sulit, Pak. Hadirin, mati itu gak ada yang tahu kapan. Tapi orang yang pendek angan-angan dia akan membayangkan gak lama lagi dia mati. Dia menggambarkannya kematian itu ada di depan dia. Apalagi yang sudah tua, Pak Budi, kayak kita, Pak Irwan, kayak kita, bayangan itu mati. Bayangan itu nggak lama lagi akan mati. Bayangan saya nggak lama lagi akan mati. Oleh karena itu saya tidak bercita-cita ingin anu, enggak. Singkat saja keinginan itu. Apa yang dibutuhkan terpenuhi, udah segitu aja. Nggak ingin berlebihan. Kematian bisa datang mendadak.
Dalam hadis, dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa manusia itu la tadri maza taksibu goda. Orang itu nggak tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Kemarin hari Kamis, Pak Rustandi, hari Kamis saya punya keponakan, umurnya baru 50 tahun. Pada waktu saya masuk ke Gontor tahun 59, dia belum lahir. Belum lahir. Dia dokter. Dia pimpinan pondok pesantren di Cirebon. Hari Kamis dia keluar dari pondok naik mobil. Di tengah jalan, di jalan tol Lebah Majalengka, dia pingsan. Oleh supir segera dibelokkan mobil itu keluar, dibawa ke rumah sakit Majalengka. Sampai di rumah sakit Majalengka diturunkan dari mobil, naik berangkar, dibawa ke ruangan UGD, meninggal. Meninggal. Istrinya lagi ada di Cilendek. Ditelepon istrinya jam 2 malam. Malam Kamis berarti. Langsung berangkat ke sana. Sudah tidak bisa bertemu. Dimakamkan di Cilendek. Di tanah makam keluarga saya. Nggak ada yang menyangka dia akan meninggal. Nggak ada yang menyangka dia akan meninggal. Seger buger, gagah. Kayak Pak Rustan digemuk, lebih gemuk. Lebih gemuk. Itu berarti kematian itu akan datang mendadak. Setiap orang yang merasa bahwa kematian itu ada di depan dia tidak akan berangan-angan mengingini sesuatu yang berlebihan. Dia akan lebih banyak taat melaksanakan perintah Allah. Dia akan rajin sholat, dia akan rajin ibadah, dia akan rajin sedekah. Begitulah. Orang akan diberi karunia oleh Allah kalau dia itu pendek angan-angan. Yang pertama, dia akan rajin ibadah, rajin taat. Wa yajtahidu fit taati. Dia akan bersungguh-sungguh. Yajtahidu, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Bayukasiru amaluhu, maka dia akan banyak amalnya. Dia pasti akan banyak melakukan amal soleh, Pak Ustadz. Dia sadar betul, dia ingin kalau dia mati nanti disambut oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Itu yang dia ingini. Karena itu dia akan banyak beramal soleh. Karena syarat orang itu kelak di akhirat bisa disambut oleh Allah dengan para malaikatnya. Dalam surat Kahfi, Pak Rustandi, Pak Ustadz, dikatakan di sana, barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, fal ya'mal amalan sholihan. Man kana yarju liqa'a rabbih. Begitu kan Pak Ustadz? Man kana yarju liqa'a rabbih. Siapa saja orang yang berharap yarju liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya ketika dia mati, fal ya'mal amalan sholiha wa la yusyrik bihi ahada. Yang kedua, karomah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang angan-angannya tidak terlalu panjang. Yakillu humumahum, akan sedikit lagi rasa bingung dan sedihnya. Hidup tidak banyak bingung, Pak. Hidup nggak banyak sedih. Karena buat dia yang penting itu di akhirat. Dunia mah nggak menjadi konsentrasi dia. Konsentrasi dia adalah akhirat. Oleh karena itu ketika dia dapat rezeki sedikit nggak bingung. Ketika dia hanya punya uang sedikit nggak bingung. Nggak sedih. Malah yang dia bingung kalau duit banyak. Pak Dokter, kalau dia punya uang banyak dia bingung. Mau dipakai apa ini uang? Umur gua tinggal beberapa hari lagi. Umur gua nggak lama lagi. Ini uang sebanyak ini mau dipakai apa? Maka dia akan berupaya nantinya bagaimanapun juga banyak beramal soleh. Li'annahu, karena idza alima annahu sayamutu, seseorang kalau yang sudah tahu dia bakal mati, an qaribin, pada waktu yang dekat, la yahtamu, dia tidak akan mementingkan bima yastakbiluhu minal makrum. Kenapa jadi balik lagi ke situ, Pak? Iya benar, tapi wasalis yang ketiga, karomah yang Allah berikan kepada orang yang pendek angan-angannya. Yang ketiga, radian bil qalil. Radian bil qalil, dia ridho dengan rezeki yang sedikit. Dia qanaah, dia puas dengan rezeki yang ada. Dia tidak merasa bingung, tidak merasa takut ketika rezekinya sedikit. Buat dia yang penting rezeki itu bisa diamalkan. Sehingga buat dia tidak ada hari tanpa amal.
Tidak ada hari tanpa sodako. Itu di depan ada slogan running text. Seruan agar bersodako. Karena proyek sekolah tahfidz Quran belum selesai. Bagi orang yang angan-angannya nggak panjang, dia nggak akan sayang menyisihkan rezekinya untuk disumbangkan ke situ. Karena yang dia bayangkan adalah nanti setelah mati. Li'annahu law alima idza alima annahu yamutu an qaribin fa innahu la yatlubul kasra. Kalau dia tahu besok akan mati, dia tidak akan mencari yang banyak. Yatlub, talaba yatlubu, mencari. Al-kasroh yang banyak. Gak usah banyak-banyak rezeki. Karena dia tahu dia gak akan lama lagi mati. Ini nasihat buat saya, Pak. Ini teguran buat saya. Karena bagaimanapun juga dalam umur saya sekarang ini, kematian itu, malaikat maut itu sedang ngintip terus. Kemana saya pergi diintip oleh malakal maut. Bukan mustahil saya mati di tengah jalan seperti keponakan saya itu. Bukan mustahil. Kelepek, serangan jantung. Pak Budi, bukan mustahil. Nggak sempat bertemu dengan anak-anak. Bisa jadi. Nggak sempat pamitan ke majelis taklim. Bukan mustahil. Bayangkan 16 majelis taklim saya ngajar. Kematian saya itu, saya yakin nggak akan lama lagi. Oleh karena itu seharusnya saya tidak berangan-angan yang panjang. Tidak bercita-cita yang terlalu jauh. Bercita-citalah harusnya saya agar saya bisa husnul khotimah. Itu aja. Cita-cita saya sekarang ini yang paling bagus, Pak Budi, bercita-cita ingin husnul khotimah. Bercita-cita ingin ketika meninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu aja. Wa innama yakunu anhu hamun akhiratihi. Sesungguhnya bagi orang yang pendek cita-citanya, maka kebingungannya, kesedihannya yang dia hadapi adalah memikirkan akhirat. Memikirkan bagaimana nanti dikubur ditanya oleh munkar wa nakir. Memikirkan nanti bagaimana ketika berada di padang mahsyar. Yang menurut Nabi
Orang tidak akan bisa menggeserkan kakinya. Lan tazula qadama abdin hatta yus'al. Pak Ustaz, tidak akan bisa bergeser kaki seseorang hamba di padang mahsyar hatta yus'al an arba'in, sampai dia itu selesai ditanya tentang 4 macam perkara. Orang yang pendek cita-citanya, Allah akan karuniakan kepada dia karomah. Hidupnya selalu berpikir tentang bagaimana di akhirat nanti, bagaimana di kubur nanti, bagaimana nanti di padang mahsyar. Warabi, karomah yang keempat yang akan Allah berikan kepada setiap orang yang pendek angan-angannya, ayunawwira qalbahu, Allah akan menerangi hatinya. Hatinya akan diterangi oleh Allah dengan petunjuk-petunjuknya. Li'annahu yuqalu nurul qalbi, karena dikatakan bahwasanya cahaya hati itu fi arba'ati asya, hanya muncul pada 4 keadaan. Hati saya akan diterangi oleh Allah kalau saya berada salah satu di antara 4. Hati Pak Rustandi akan diberi cahaya oleh Allah kalau Pak Rustandi mempunyai status di antara 4. Apa yang 4 ini? Awaluha, yang pertama batnun jaiun, perut yang lapar. Seseorang itu ketika perutnya lapar, maka hatinya akan diterangi oleh Allah dengan nurullah. Dia akan terang hatinya. Dia akan mudah menerima nasihat. Dia akan mudah menerima peringatan. Orang yang hidupnya tidak terlalu berupaya memenuhi perut. Bapak bayangkan, di dalam sebuah hadis Pak Uwais tuh, kemarin kita baca di Masjid Nurul Haq, bahwa ketika Nabi mengirim utusan tentara 300 orang untuk menyongsong musuh, ketika Nabi lepas, yang diberikan oleh Nabi bekal untuk di jalan itu hanya 1 kantong korma segini nih Pak, 1 kantong korma. Maka ketika itu oleh sahabat Nabi itu dibagikan kepada pasukan. Pak Uwais, setiap orang hanya kebagian 1.
satu kurma. Maka berkata salah seorang pasukan kepada pimpinannya, untuk apa kurma yang satu ini? Maka kata pimpinannya, masukkan ke dalam mulut kamu, emut, disuruh ngemut kurma itu, dan kemudian jangan ditelan, biarkan aja itu di mulut. Kalau lapar ambil air, minum. Yang masuk ke dalam hanya air yang lewat di kurma itu. Itu dialami oleh para sahabat Nabi seperti itu, ngemut kurma satu, kalau lapar minum selama 3 hari 3 malam. Gak makan apa-apa kecuali kurma satu yang dimut. Dan kalau lapar minum. Kata pimpinan tentara, kami semuanya bertahan dalam kondisi semacam itu. Sampai akhirnya kami bertemu dengan musuh. Oleh karena itu, perut yang lapar akan membuat hati diterangi oleh cahaya. Yang kedua, cahaya itu akan masuk ke hati kita kalau kita dalam posisi yang kedua. Sahibun salihun, kalau kita punya teman yang soleh, kalau teman kita adalah orang baik. Oleh karena itu, kalau hati kita ingin disinari cahaya Allah, padahal cahaya Allah itu dalam Al-Quran dikatakan masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zuzaza, az-zuzazatu ka'annaha kaukabun durriyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la sarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u. Minyaknya hampir habis. Artinya orang itu kalau dia bergaul dengan orang soleh, bagaimanapun dia akan diterangi oleh cahaya Allah. Karena itu bapak-bapak, jangan berteman dengan orang yang gak baik kalau hati kita ingin diterangi oleh Allah. Jangan bergaul dengan orang-orang yang jelek akhlaknya. Karena itu, kalau bapak mau milih mantu, pilihlah yang akhlaknya baik, bukan kayaknya, pak, bukan cantiknya. Yang penting cantik hatinya. Pak Yusnya, tadi ngobrol saya dengan Pak Yus. Pak Yus milih minantu, nu ieu dibatalkeun, nu katilu diterima karena akhlaknya bagus kan? Hatinya bagus. Bapak-bapak, orang cantik muka dalam perjalanan waktu kecantikan itu akan pudar. Peot. Tapi orang yang cantik hatinya itu akan tetap cantik sampai akhir hayatnya.
Begitulah. Yang ketiga, kalau ingin mendapatkan cahaya dari Allah, posisikan diri kita dalam posisi yang ketiga. Apa itu? Hifdzuz dzambil qadim. Selalu mengingat-ingat dosa yang sudah lalu. Jangan lupakan dosa yang lama, supaya kita selalu hati-hati tidak terjerumus dalam dosa dua kali. Karena itu kalau Bapak ingin mendapatkan cahaya dari Allah, banyak-banyak ingat dosa, sehingga nanti Bapak akan banyak bertaubat, meminta ampun, dan cahaya Allah akan masuk ke hati Bapak. Warabi, yang keempat, orang itu akan diterangi hatinya oleh Allah. Kalau orang itu kisarul amali, pendek angan-angannya, pendek hayalannya, tidak menghayal sesuatu yang tidak mungkin. Dia hanya menghayal sesuatu yang bisa dia capai. Gak berlebihan hayalannya. Itulah Pak, 4 status, 4 kondisi kalau kita ingin diterangi hati. Fa inna man tala amaluhu, karena sesungguhnya orang yang panjang angan-angannya, aqabahu lahu ta'ala bi arba'ati asya, Allah akan menyiksa dia, akan menghukum dia dengan 4 hukuman. Kalau saya terlalu panjang angan-angan, panjang hayalan, Allah akan menyiksa saya dengan 4 siksaan. Mari kita tafakuri, sekalipun waktu sudah hampir habis. Awaluha, yang pertama, siksa yang akan diberikan pada orang yang panjang angan-angan, panjang hayalan, ayatakasala anit ta'at, dia akan malas untuk taat. Orang yang malas ibadah itu siksaan. Kenapa? Karena buah dari malas ibadah neraka. Karena orang yang malas ibadah munafik. Sementara orang yang munafik itu tempatnya neraka. Innal munafikina bidarkil asfal minan nar. Dan Pak Yus, ada ayat Al-Quran yang menerangkan sifat munafik itu malas sholat. Pak Ustadz ingat ayat Al-Quran yang berbunyi walladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang yang munafik itu cirinya diantaranya kalau bangun untuk sholat malas. Bapak suka lihat kan Pak, qomat sudah dikumandangkan oleh Pak Udin.
Harusnya ketika qomat itu dia sudah berdiri di saf. Tapi ayah yang sampai imam baca Fatihah mana masih ngarande we di tukang. Bangunnya nanti kelayat. Ada nggak yang begitu? Itu namanya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau bangun untuk sholat bangunnya malas, dia munafik. Munafik neraka. Siksaan orang yang panjang angan-angan adalah biasanya malas ibadah. Habis ya? Belum? Ya, baik. Wasani yang kedua, siksaan yang Allah timpakan kepada orang yang dalam hidupnya itu panjang angan-angannya, panjang khayalannya. Ayuk syira humumahu fid dunya, dalam masalah dunia. Loba kabingung dina masalah dunia. Kalau yang orang yang pendek angan-angan kan banyak kebingung masalah akhirat. Kalau orang yang dalam hidup ini panjang angan-angan, nanti disiksa oleh Allah. Dia hidup selalu dalam keadaan bingung mikirin dunia. Perhatiannya, konsentrasinya terpusat kepada masalah urusan dunia saja. Sama sekali tidak terpikir masalah akhirat. Saya teringat diri saya sekitar 20 tahun yang lalu. Pak Rustandi kenal yang namanya Fauzi Syamsuddin. Kenal kan? Pak Udin juga kenal kan? Fauzi Syam, anggota dewan, sama-sama dengan saya. Satu hari anak saya ditolak untuk masuk ke SMA 1. Padahal nilainya bagus. Maka ketika itu Pak Uji Sam berkata, Pak Kiai jangan mikirin akhirat aja, pikirin dunia juga. Itu urusin anak, jangan ngurusin ngaji aja. Urusin tuh anak supaya diterima di SMA 1. Anak saya diterima, dia bilang. Bagaimana caranya Pak? Saya bilang. Pak Kiai kenal Pak Iod? Ya kenal banget. Pak Iodnya apa tuh? Kepala Dinas Pedanka. Pendakan Pak Iod. Saya bilang di mana imahna? Di Cimanggu di dinyata. Di belakang rumah makan hijau. Iya, aya nu apal tah.
Saya bilang, ada kajian saya kudatangankan. Langsung saya Pak dari kantor itu sore karena banyak kesibukan langsung ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia bilang, saya bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Kiai lebat. Sono dia bilang, tos lami urang kependak. Karena saya pergi haji yang pertama dengan dia duaan. Kamana wae Pak Kiai? Aya. Pak Kiai mah sibuk wae nya. Sibuk henteu katanya. Saya kesibukan saya hanya ngaji aja kok Pak, saya bilang. Oh, mohon. Iya pasti aya nanaon ka dieu, dia bilang. Mohon memang aya peryogi abdi ka dieu. Aya naon Pak Kiai abdi tiasa ngabantu. Pun anak hayang lempet di SMA hiji. Ari angka mah bagus. Bahkan nilai ijazahnya itu ranking pertama di sekolahnya. Tapi teu diterima di SMA hiji. Emang kunaon? Duka teuing. Langsung dia angkat telepon kepada kepala SMA 1, telepon. Dia bicara. Atas pakai datangan tuh kepala sekolah. Jadi saya mikirinnya akhirat aja. Ngaji we. Urusan anak tadi urusan. Tapi kalau saya mikirin dunia aja, berarti saya panjang cita-cita. Panjang angan-angan akan menyebabkan sibuk oleh masalah dunia. Wasalis yang ketiga. Saya waktu nanya. Belum. Yang ketiga, orang yang panjang angan-angan itu akan disiksa oleh Allah adalah dengan ayyashira harisan. Dia akan menjadi yashira, artinya menjadi harisan, rakus. Ala jam'il mal, dalam mengumpulkan harta. Engke hirupna sibuk ngurusan harta we. Kan harta itu nyiksa, Pak. Kenapa? Karena harta itu ujian dari Allah. Memang di satu sisi harta dan anak itu hiasan hidup. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Betul. Tapi di sisi lain al-mal wal banun innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anakmu adalah ujian. Karena itu orang yang dalam hidupnya panjang angan-angan disiksa oleh Allah, dia itu akan jadi dalam masyarakat dalam masalah dunia. Warabi yang keempat, ayak sukol bahu. Orang yang panjang angan-angan akan keras hatinya. Akan keras hatinya, Pak. Dan dikatakan li'annahu yuqalu qaswatul qalbi min arba'in. Karena keras hati itu penyebabnya adalah 4. Ada 4 macam orang yang bisa menjadi keras hati. Pak Yus, CF-nya waktunya ulah terus wae.
Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan, Pak. Sabtu depan, doain aja saya panjang umur, tidak mati ngedadak. Ya Pak ya, saya ingin mati dalam keadaan tenang, husnul khotimah, bisa dengan khusyuk mengucapkan la ilaha illallah. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa, dan kita awali doa kita dengan membaca Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa ja'alna min ibadika sabirin wa ja'alna min ibadika radina bi qadaika wa qadarika wa ja'alna min ibadikal mukhlisina fil ibadah. Allahumma barik lana fil maut wa barik lana bima ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna fa innaka antas samiul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.